Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Amiruddin, dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dalam situasi wabah atau pandemi virus COVID-19 atau yang biasa juga dikenal dengan virus corona, dan selalu menjaga kebersihan ya buat mahasiswaku sekalian, mahasiswaku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya, tetap semangat ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, ini cukup membantu memutus mata rantai penyebaran virus atau wabah corona ini ya, sesuai dengan himbauan pemerintah kita. Hari ini kita tetap melaksanakan kuliah kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak sesuai dengan himbauan pemerintah juga ya, tidak akan meliburkan, tapi perkuliahan tetap berlangsung, cuman kita tidak ada tatap muka paling tidak selama 14 hari ini ke depan ya. Ini udah hari kedua, sambil menunggu perkembangan berikutnya ya. Tidak diliburkan artinya hari ini kita tetap berkuliah dengan sistem online. Video ini mudah-mudahan cukup membantu kalian dalam memahami materi yang sudah saya posting dalam Edmodo, salah satu aplikasi dari Google. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Anda mahasiswa di kelas masing-masing silakan masuk kelasnya sesuai dengan kode yang sudah saya share ke WA group, dan kemudian saya mintakan saudara mendownload file bahan yang sudah saya posting di situ, kemudian sambil menonton video ini. Mudah-mudahan tidak jemu melihat video ini ya. Jangan di share ya. Nah, ini untuk kalangan tersendiri. Oke, untuk Anda saja, spesial untuk mahasiswaku sekalian. Baik, kemarin pada tatap muka ya, sesi tatap muka kita sudah sudah menyampaikan beberapa materi ya, pengantar. Materi pengantar ini tatap muka kita yang pertama itu kita sudah bicara tentang negara hukum dan peradilan administrasi. Lalu kita ada sesi konsep-konsep negara hukum di dunia itu ya kan, sudah kita bicarakan juga negara hukum dan hukum administrasi. Lalu bagaimana dengan negara hukum Pancasila itu sendiri ya, dan peradilan administrasi yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa dasar-dasar hukum terbentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia dan sejarah-sejarahnya ya. Kemudian sesi ini pada minggu ini kita sampai pada memasuki materi tentang pengertian asas dan kompetensi pengadilan tata usaha negara. Ini sudah berada di Indonesia, pengadilan tata usaha negara Indonesia ya. Baik, bicara berkenaan dengan pengertian ya, pengertian tata usaha negara itu, hukum acara peradilan tata usaha negara itu merupakan hukum formil ya. Hukum formil ini adalah sebagaimana yang telah kalian pahami pada mata kuliah sebelumnya ya, pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Hukum formil itu merupakan tata cara bagaimana mempertahankan atau menjalankan hukum material. Kalaulah hukum acara petun ini merupakan hukum formil, maka hukum materialnya adalah hukum administrasi negara ya. Nah, artinya hukum acara petun ini adalah hukum yang mempelajari tentang bagaimana tata cara atau menjalankan atau mempertahankan hukum administrasi negara. Di mana? Di pengadilan tata usaha negara, untuk menguji
kebenaran material. Ya, banyak sekali pengertian hukum acara petun yang diberikan oleh beberapa para ahli, yang pada prinsipnya mereka membuat batasan-batasan tentang pengertian hukum acara petun itu adalah berkenaan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang bertindak gitu satu sama lainnya untuk melaksanakan dalam berjalannya peraturan hukum tata usaha negara. Kaitannya dengan hukum administrasi negara, yang juga dulu biasa dikenal dengan hukum administrasi negara itu dikenal dengan istilah hukum tata pemerintahan. Artinya hukum administrasi yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintahan atau oleh badan tata usaha negara yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Atau dengan kata lain, hukum acara petun itu adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di pengadilan tata usaha negara. Ya, proses mekanismenya, tahapan-tahapannya, dan bagaimana cara mempertahankannya. Nah, itulah hukum acara petun dari awal sampai akhir, dari mengajukan gugatan sampai kepada putusan. Nah, itu hukum acara pengadilan tata usaha negara. Kemudian asasnya. Nah, asas yang berlaku pada hukum acara petun ini sangat banyak sekali. Ya, sekilas orang banyak praktisi hukum ya mengatakan bahwa hukum acara petun itu sama dengan beracaranya dengan hukum acara perdata di pengadilan negeri. Tapi sesungguhnya sejatinya berbeda, ya, berbeda. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan, walaupun banyak juga kesamaan-kesamaannya. Nah, juga asas-asas yang berlaku dalam melaksanakan hukum acara petun ini. Paling tidak ada 11 asas. Saya akan jelaskan satu-satu di sini. Ya, sambil kalian melihat slide bahan yang sudah saya share, ya, mungkin Anda sudah download. Yang pertama itu asas praduga rehmatik. Apa itu artinya? Kalau di dalam hukum acara pidana kita mengenal asas praduga tidak bersalah, innocent of presumption, itu bahwasanya sebelum seorang terdakwa itu dihadirkan dalam persidangan, maka dia dianggap tidak bersalah terlebih dahulu. Nah, itu sama dengan hukum acara petun. Asas praduga rehmatik ini adalah asas yang menduga setiap kebijakan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara itu adalah benar adanya, bukan suatu kesalahan, sebelum nanti terbukti dalam dalam persidangan, fakta-fakta persidangan diputuskan ternyata bersalah. Tapi di awal sebelum sidang digelar, maka dianggap semua keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara itu adalah benar. Itu dia asas praduga rehmatik namanya. Kemudian ada asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau KATUN, ya. KATUN itu adalah kepanjangan dari keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan. Jadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara itu adalah keputusan tata usaha negara, itu objeknya. Maka selalulah dalam pengadilan tata usaha negara itu menjadikan pejabat tata usaha negara itu tergugat. Itu secara permanen, ya, bahwa pejabat tata usaha negara di dalam peradilan tata usaha negara itu selalu menjadi tergugat, tidak pernah dia menjadi penggugat. Maka dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak dikenal adanya gugatan balik atau rekonvensional atau gugatan rekonvensi, tidak pernah dikenal itu, karena yang selalu menjadi tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan itu artinya walaupun objek sengketa yang berupa keputusan tata usaha negara itu sedang disengketakan, sedang berproses di pengadilan tata usaha negara, maka tidak bisa menunda berlakunya keputusan itu. Contoh misalkan suatu ketika suatu pejabat tata usaha negara, katakanlah kepala daerah, mengeluarkan keputusan tentang kenaikan tarif dasar PDAM misalnya, atau tarif parkir gitu ya. Itu kemudian ada masyarakat yang merasa ini dirugikan, lalu dia menguji kebenaran material di pengadilan tata usaha negara. Dalam proses objek keputusan TUN yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara tersebut,
itu tidak berarti menunda atau memoratorium keberlakuan keputusan tata usaha negara tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi dia tetap berlaku, kenaikan tetap berlaku. Kemudian setelah berproses berapa sekian lama ternyata dibatalkan keputusan itu. Nah, maka barulah dia berlaku secara umum menyeluruh atau erga omnes bisa dikenal. Artinya keputusan TUN itu tidak berlaku kepada pihak yang bersengketa saja, tapi karena ini hukum publik, ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Lalu bagaimana kepada keputusan yang tadi sudah telanjur Pak bayar, ya bayar kenaikan tarif dasar listrik, tarif dasar PDAM itu yang sudah terlanjur bayar itu tidak akan dikembalikan. Nah, maka keputusan itu kan tidak berlaku surut, tidak berlaku mundur putusan pengadilan, berlaku sejak ditetapkan. Oke. Baik, yang ketiga, asas para pihak harus didengarkan atau bahasa kampung tembelannya nih, audi et alteram partem. Audi et alteram partem. Ini bahasa kampung tembelan, kampung saya. Ini artinya hakim harus mendengar para pihak prinsipal, para pihak yang sedang bersengketa itu wajib mendengarkan semua saksi yang dihadirkan, semua ahli, pendapat ahli harus didengarkan semua. Nah, itu asas audi et alteram partem namanya. Tidak boleh mengenyampingkan atau mengabaikan pihak-pihak atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh prinsipal-prinsipal dalam persidangan. Ini wajib, ya. Para pihak harus didengarkan. Supaya apa? Supaya duduk perkara yang disengketakan itu menjadi terang benderang, sehingga didapatlah keyakinan hakim untuk memutuskan perkara itu, ya, apakah gugatan dikabulkan atau malah sebaliknya ditolak atau tidak dapat diterima. Oke, itu ya. Kemudian yang keempat, asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di peradilan judik faksi maupun pada tingkat kasasi atau judik yuris biasa dikenal sebagai puncaknya. Nah, sama halnya dengan peradilan-peradilan lainnya yang di bawah Mahkamah Agung. Peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung itu kan ada 4, sebagaimana kalian ketahui. Yang pertama peradilan umum, ada peradilan militer, ada peradilan agama, dan juga yang terakhir peradilan tata usaha negara. Ini sama, mereka berjenjang. Perkara ini memiliki kesatuan beracara. Artinya ada tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan tingkat kedua, tingkat banding, itu tingkat tinggi biasa juga. Ada juga pengadilan tingkat kasasi atau pengadilan di tingkat Mahkamah Agung. Nah, di hukum acara petun juga mengenal mekanisme itu, ada jenjang kesatuan, tapi ini adalah merupakan satu kesatuan. Apabila pihak tidak menerima keputusan di tingkat pertama, maka upaya hukum mereka bisa lakukan upaya banding, demikian dan seterusnya sampai kasasi, sampai ke tingkat Mahkamah Agung, ya. Itu asas yang keempat. Kemudian asas yang kelima, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Nah, walaupun walaupun sengketa perkara pengadilan tata usaha negara ini adalah menggugat penguasa, bahasa politik itu penguasa pemerintah itu, atau pejabat tata usaha negara, tidak berarti ada intervensi kepada pengadilan. Karena apa? Karena ada asas penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka, ini dilindungi undang-undang. Nah, sebagaimana yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa hakim itu bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang, berdasarkan konstitusi, ya. Jadi dia merdeka dari segala intervensi, pengaruh-pengaruh kekuasaan politik ataupun lain sebagainya, ya, ataupun kekuatan masyarakat. Tidak boleh sebenarnya mengerahkan massa kemudian berusaha untuk mencoba mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusannya. Ini adalah upaya-upaya menakut-nakuti, dan itu tidak boleh. Hakim harus merdeka dari itu semua. Ya.
harus mereka. Artinya mereka tidak, dia independen, dia tidak bisa diintervensi dari segala pengaruh apapun. Ya, kemudian asas yang berikut, asas yang keenam adalah asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, ini dikenal juga dalam prinsip beberapa hukum acara. Hukum acara perdata dari kenal itu bisa dimohonkan, ada asas peradilan dilakukan dengan sederhana, dimohonkan, cepat, dan biaya ringan. Itu terkait hal-hal tertentu ya, yang menyangkut jangka waktu ya, jangka waktu karena misalkan jangka waktu yang terbatas sehingga harus sesegera mungkin diputuskan di pengadilan supaya terang benderang ada kepastian hukumnya. Nah, maka bisa penggugat memohonkan dalam memasukkan gugatannya di pengadilan tata usaha negara tersebut, mohonkan supaya ada pemeriksaan perkara ini secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu bisa. Oke, saya rasa itu juga dikenal di di hukum acara perdata ya, sama. Kemudian asas yang ketujuh adalah asas hakim aktif. Nah, ini yang berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau di hukum acara perdata, hakim bersifat pasif ya, tidak akan berupaya menghadirkan pihak-pihak lain yang dianggap punya kompetensi untuk duduk dalam persidangan, baik itu sebagai tergugat intervensi ataupun turut tergugat. Nah, tapi berbeda dengan hukum acara petun, hakim bisa aktif, bisa saja dia memanggil, menyurati, mengundang pihak yang dianggapnya memiliki kompetensi. Agar apa? Pertama, agar menjadi terang benderangnya perkara yang sedang disengketakan tersebut. Yang kedua juga agar terlindunginya hak-hak hukum mereka. Karena apa? Kalau mereka tidak terlibat, maka mereka tidak memiliki hak hukum, tidak bisa melakukan upaya-upaya hukum banding, kasasi, dan lain sebagainya. Sehingga dipandang perlu, maka hakim secara aktif, ini asas hakim aktif ini bisa memanggil dan mendudukkan pihak dalam sengketa dan persidangan tersebut ya. Nah, kemudian asas yang ke-8 ya, di sini ada asas sidang terbuka untuk umum. Tidak ada satupun perkara di pengadilan tata usaha negara tertutup untuk umum ya. Karena ini adalah sengketa hukum publik ya, maka ini selalu perkara yang ada di pengadilan tata usaha negara itu terbuka untuk umum. Walaupun kalau kalian melihat di pengadilan tata usaha negara mungkin apa ruang sidangnya tertutup ya, ruang sidang tertutup kan supaya AC-nya dingin gitu ya, supaya AC-nya dingin. Bukan berarti ruangnya tertutup dia seperti pengadilan tata usaha negara kita di Pontianak ini kan ber-AC, biasanya tertutup. Bukan berarti sidangnya tertutup, masuk saja, nggak usah pakai ketok, tapi masuk saja itu boleh ya, asal patuh dan tunduk pada tata tertib sidang ya. Nah, itu selalu terbuka untuk umum ya. Artinya karena ini menyangkut perkara atau sengketa perkara-perkara hukum publik ya. Jadi tidak ada satupun perkara di sana tertutup untuk umum. Kalau di perdata kita mengenal tertutup untuk umum, pidana juga ada tertutup untuk umum, misalkan untuk kasus-kasus yang asusila itu biasanya tertutup untuk pidana ya. Kemudian kalau perdata kasus-kasus perceraian itu biasanya tertutup untuk umum. Itu contoh. Baik. Yang ke-9, asas yang ke-9 adalah asas peradilan berjenjang. Ya sama tadi di sebelumnya pada asas kesatuan beracara dalam perkara ya berjenjang. Itu ada judek paksi dan ada judek juris. Judek paksi itu di tingkat pertama, di tingkat banding itu judek paksi, dan di tingkat kasasi judek juris. Apa bedanya keduanya? Judek paksi itu di mana pemeriksaan itu dengan melihat fakta-fakta persidangan. Sedangkan judek juris adalah persidangan dengan melihat bagaimana penerapan hukumnya ya. Itu berbeda keduanya. Di tingkat kasasi itu judek juris. Oke, kemudian itu sama tadi ya, asas peradilan berjenjang ya, ada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Yang ke-10 adalah asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Nah,
sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada sesi minggu lalu, kebetulan sesi tatap muka, bahwa asas bahwa hadirnya pengadilan tata usaha negara itu menunjukkan adanya kemajuan atau sistem hukum tata negara yang modern, di mana di mana memberikan ruang kepada publik, kepada masyarakat untuk untuk menggunakan hak gugatnya, hak konstitusinya apabila dia merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh pejabat tata usaha negara, atau dirasakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara tersebut telah melanggar suatu ketentuan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang misalkan. Maka ada masyarakat, baik masyarakat, kelompok masyarakat boleh melakukan hak gugat tersebut. Nah, asas peradilan sebagai upaya terakhir ini adalah memberikan rasa keadilan, ya, memberikan keadilan, menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan benar tidaknya, salah tidaknya, hitam dan putihnya. Nah, ini adalah upaya, ini adalah cara-cara sistem di mana hukum tata negara suatu negara itu sudah masuki modern, ya. Perkembangan pengadilan tata usaha negara itu setelah pascanya reformasi, ya, mengalami perkembangan yang sangat signifikan, karena banyak putusan-putusan pengadilan tata usaha negara yang juga membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara, ya. Oke. Yang ke-11 yang terakhir adalah asas objektivitas, sama dengan Audi et al. Trump partem tadi, harus mendengarkan para pihak hakim itu. Nah, hakim juga objektif dalam melihat perkara ini, tidak berat sebelah gitu, ya, betul-betul berada di tengah-tengah di antara mereka yang bersengketa, memutuskan perkara ini dengan melihat fakta-fakta persidangan, paling tidak dengan dua alat bukti yang sah, dia mendapat keyakinan apakah gugatan ini dikabulkan atau malah sebaliknya ditolak dan atau tidak dapat diterima misalkan. Nah, hakim harus objektif dalam hal ini, ya, karena hakim juga merdeka tadi, tidak bisa diintervensi. Oke, sekarang kita beralih, itu 11 asas yang ada di hukum acara petun, ya. Karena durasi video ini nggak boleh panjang-panjang, susah nguploadnya, maka saya percepat saja, ya. Kemudian kompetensi hukum acara petun, ya. Kompetensi itu kewenangan hukum acara petun. Kita mengenal ada kompetensi pengadilan dalam memeriksa itu ada dua pada prinsipnya. Ada absolut, kewenangan absolut yang mutlak, juga ada kewenangan yang relatif. Nah, absolut kompetensi atau kewenangan absolut, atau relatif kompetensi atau kewenangan yang relatif. Lalu apa dan bagaimana keduanya itu? Nah, nanti sebagaimana yang kalian sudah pelajari, bahwa di hukum acara perdata, hukum acara pidana juga mungkin, ya, kompetensi peradilan itu apa sih, atau kewenangan pengadilan itu apa sih? Adalah suatu kekuasaan, ya, pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Itu dia. Baik secara mutlak maka disebut kewenangan mutlak atau absolut kompetensi, ataupun secara relatif, atau kewenangan itu relatif, ya, ada alternatifnya. Oke. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang absolut kompetensi maupun relatif kompetensi. Kemudian berdasarkan tingkatannya, peradilan itu terdiri dari pengadilan tingkat pertama, tadi sudah saya sampaikan, tinggi, banding, dan sampai kasasi. Kedudukan jenis tingkat ini di pengadilan tersebut di atas pengadilan tingkat pertama itu berkedudukan di setiap kabupaten kota. Nah, sayangnya sementara waktu ini di Indonesia pengadilan tata usaha negara tingkat pertama itu baru berada di setiap ibu kota provinsi se-Indonesia. Idealnya memang setiap kabupaten kota, sama halnya dengan pengadilan negeri itu, pengadilan agama, ya, sama. Tapi karena mungkin kendala teknis, maka
saat ini kedudukan pengadilan tingkat pertama kita tuh baru berada di tingkat setiap kabupaten, setiap ibu kota provinsi. Nah, gitu ya. Kemudian tingkat tinggi itu berada di Jakarta Pusat, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan kasasi sama di Mahkamah Agung ya. Nah, tadi saya bilang kompetensi relatif dan kompetensi absolut itu ya, kewenangan atau kekuasaan harus satu pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya. Nah, apa beda keduanya? Dia yang ini dibedakan dalam dua hal tentunya. Dilihat dari pokok sengketanya ya, atau fundamentum putendinya dilihat. Kemudian juga dengan melakukan pembedaan atas atribusi, itu bisa juga atau dilihat dari delegasi, maka dia akan dapat dibedakan. Ini apalagi Pak, bingung kan? Nah begini, apabila sengketanya itu terletak dalam lapangan hukum privat, maka itu kewenangannya pengadilan negeri. Tapi apabila pokok sengketa itu terletak dalam lapangan hukum publik, maka itu kewenangan pengadilan tata usaha negara. Nah, inilah yang dinamakan absolut kompetensi, kewenangan mutlak. Itu tidak bisa yang mutlak itu misalkan kalau pengadilan tata usaha negara itu berkaitan dengan administrasi negara atau pelaksanaan hukum publik, itu di petun, tidak bisa disengketakan di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, apalagi pengadilan militer ya. Tapi ada juga yang kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan di pengadilan negeri. Itu bagaimana? Nah, seharusnya isi gugatan itu bisa saja, tapi isi gugatannya lebih kepada materi gugatannya lebih kepada privat ya, keperdataan, misalkan dirugikan secara material apa segala macam. Jadi dia masuknya on reh mati kedat atau perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan pengadilan tata usaha negara, perbuatan melawan hukum dengan dikeluarkan suatu keputusan administrasi negara atau yang biasa disebut on reh overhead mati kedat. Jadi kerugian yang disebabkan dikeluarkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Itu letak perbedaannya. Sangat tipis sekali, kadang-kadang tidak sedikit juga para praktisi ketika dia kalah di petun, dia gugat di perdata dengan isi gugatan yang sama, padahal itu salah sesungguhnya. Kalau di pengadilan negeri lebih substansinya bagaimana kerugiannya, bagaimana aspek privatnya, keperdataannya yang harus dimunculkan, bukan bagaimana pelaksanaan munculnya suatu keputusan itu, proses munculnya keputusan itu. Nah, itu administrasi negara, itu hukum publik, itu harusnya di pengadilan tata usaha negara ya. Nah, itu dia dari keduanya absolut kompetensi itu. Saya ambilkan contoh lagi, misalkan kewenangan pengadilan agama, itu tidak mungkin kewenangan pengadilan agama itu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tentang keperdataan agama ya, itu tidak mungkin disengketakan di pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, tidak mungkin. Nah, itu absolut kompetensi mutlak dia. Apa sih kewenangan pengadilan agama? Misalkan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara berkenaan dengan perdata agama tadi. Contoh wakaf, waris, penetapan ahli waris, misalkan sengketa gonogini, sengketa perceraian yang berkenaan hukum perkawinan di sana yang beragama Islam ya, apa itu pengadilan agama. Kemudian sengketa privat misalnya pengadilan negeri di sana, pidana pengadilan negeri. Itu nggak mungkin kalau ada pencurian itu disengketakan di pengadilan tata usaha negara, nggak mungkin kan. Itu yang dinamakan absolut kompetensi. Nah, absolut kompetensi pengadilan tata usaha negara ini adalah kekuasaan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi negara atau berkenaan dengan hukum publik. Nah, yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara, itulah kewenangannya. Itu secara mutlak. Lalu kalau kewenangan relatif itu apa? Apakah pengadilan tata usaha negara juga memiliki kewenangan relatif? Bisa. Antara pengadilan tata usaha tingkat pertama dengan pengadilan tata usaha dengan tingkat tinggi.
Nah, itu juga memiliki, misalkan penyelesaian administrasi negara itu tidak hanya di Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa juga diselesaikan dengan proses administrasi sendiri. Nah, yang biasa kita kenal ada suatu badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa. Contohnya apa? Contohnya misalkan badan kepegawaian BAPEK gitu. Apabila ada ASN yang mendapatkan sanksi, dikeluarkan sanksi apa segala macam oleh pejabat tata usaha negara, dikeluarkan SK gitu. Nah, dia harus melakukan banding administratif dulu. Nah, banding administratif, upaya administratif ya. Setelah itu dilakukan, dia bisa juga mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, bisa juga dia mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha di kedudukan di Jakarta Pusat. Nah, itu yang relatif kompetensi. Kalau di hukum acara perdata, misalkan ada suatu perjanjian jual beli, tergugatnya ada di Pontianak, penggugatnya ada di Mempawah misalkan. Kemudian objek gugatannya ada di Pontianak gitu, perjanjian jual beli. Kemudian ketika dalam perjanjian ada terjadi wan prestasi atau ingkar janji, maka si penggugat bisa juga menggugat di Pengadilan Negeri Pontianak atau dia memilih Pengadilan Negeri Mempawah. Nah, itu namanya relatif kompetensi, kekuasaannya bisa salah satu di antaranya ya. Kalau yang mutlak tidak bisa secara mutlak ya, absolut tidak bisa dibagi. Itu saya rasa kalian paham. Kalau tidak paham boleh kalian isi di kolom komentar, nanti kita diskusikan lagi. Insya Allah kalau udah proses wabah ini sudah selesai, kita bisa tatap muka lagi. Oke, yang berikut kompetensi ini waktunya sudah panjang ya, 31 menit. Saya rasa ini agak berat untuk diupload ya. Itu sudah, kemudian penugasan sudah, ya cukup sampai di situ. Saya rasa kompetensi hukum acara betul. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan di kolom komentar pada kelas e-learning kita. Nah, nanti terjadi diskusi. Saya berharap ada yang bertanya sebelum saya menjawab, ada yang menjawabkan, sehingga biar terjadi diskusi kita di dalam kelas e-learning ini ya. Atau nanti kita diskusikan lebih lanjut di kelas tatap muka setelah proses rumahnisasi ini selesai, nanti kalau kita sudah kembali lagi normal ya. Akhir kata dari saya cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, sehat selalu.